Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Saya dari Prodi Akuntansi. Di ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Bisnis, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis pasar, etika konsumen, dan iklan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Taufan Nugroho. Pasar bebas, pasar persaingan sempurna. Pasar bebas atau free market adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar, yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela, dikutip dari Wikipedia tahun 2020. Karakteristik pasar bebas, yang pertama, semua perusahaan membuat keputusan atas apa saja yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya. Yang kedua, masing-masing perusahaan mempertukarkan barang dengan perusahaan lain dan pada konsumen dengan harga yang paling menguntungkan. Yang terakhir, harga berperan mengkoordinasi produksi dengan mendorong investasi pada industri-industri yang menguntungkan. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada monopoli. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak ada pengganti yang mirip dan ada hambatan perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, penjual mengatur harga. Yang ketiga, pasar hanya dikuasai oleh seseorang atau segelintir perusahaan. Pihak lain sulit masuk dalam persaingan tersebut dan hampir tidak ada pesaing. Yang terakhir, monopoli dibagi menjadi dua, yaitu monopoli alamiah dan monopoli artifisial. Yang kedua ada oligopoli. Oligopoli ialah beberapa perusahaan sepakat secara tersurat maupun tersirat untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga yang berdasarkan mekanisme murni dalam pasar. Yang pertama, terdapat sedikit penjual. Yang kedua, tidak selalu melakukan kompetisi yang agresif. Yang ketiga, kolusi antar pengusaha. Yang keempat, mirip dengan monopoli, namun oligopoli adalah penguasaan industri atas dasar kolusi pengusaha. Yang terakhir, secara tersirat yang ingin diperangi oleh perusahaan dalam oligopoli adalah konsumen, sebab mereka ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dari konsumen. Yang ketiga ada monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Keadaan pasar di dalam monopsoni berkebalikan dengan pasar yang bersifat oligopoli dan monopoli. Penawaran diadakan oleh beberapa produsen atau penjual hanya kepada satu pembeli atau konsumen. Keadaan ini akan membuat suatu pasar komoditas akan memiliki barang atau jasa yang hanya dibeli oleh pembeli tunggal. Yang pertama, harga komoditas di dalam pasar tersebut dapat dipengaruhi oleh pembeli tunggal. Yang kedua, monopsoni dapat memberikan laba secara berlebihan kepada pihak yang menguasai pasar. Yang ketiga, dampak dari monopsoni adalah terbentuknya persaingan ekonomi secara tidak sehat dan pemusatan kekuatan pasar pada satu perusahaan atau pelaku pasar yang kemudian berakibat pada kerugian ekonomi bagi masyarakat. Yang keempat, adanya persaingan ekonomi yang tidak sehat akibat monopsoni juga dapat menurunkan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Yang terakhir, oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Dalam oligopsoni, para konsumen membuat kesepakatan bersama untuk menguasai pembelian komoditas yang harganya dapat dikendalikan. Produsen tidak punya pilihan lain selain menjual produknya ke para konsumen ini. Lalu ada etika konsumen. Yang pertama, bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya
untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Yang kedua, hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur yaitu yang pertama perjanjian, yang kedua penjual dan pembeli, yang ketiga harga, dan yang keempat barang. Lalu ada kasus-kasus etika konsumen. Yang pertama ada kasus penetapan harga atau price fixing SMS yang dilakukan oleh 6 operator telepon seluler di Indonesia. Penetapan harga yang dilakukan telah merugikan masyarakat sebagai konsumen dengan jumlah kerugian mencapai 2.827.700.000.000 rupiah, yaitu putusan perkara nomor 26/KPPU/L/2007. Yang kedua ada perusahaan yang melanggar etika bisnis kasus PT Megasari Makmur dengan produknya yaitu HIT. Lalu yang ketiga ada keterlambatan maskapai penerbangan Wings Air. Lalu yang keempat ada etika periklanan. Yang pertama, fungsi iklan. Yang pertama, iklan sebagai pemberi informasi. Iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. Yang kedua, sasaran iklan adalah agar konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga memutuskan membeli produk itu. Yang ketiga, iklan sebagai pemberi informasi menyerahkan keputusan membeli kepada konsumen itu sendiri. Yang kedua, iklan sebagai pembentuk pendapatan umum. Iklan sebagai pembentuk pendapat umum. Yang pertama, mirip dengan fungsi propaganda politik yang mempengaruhi masa pemilih. Yang kedua, fungsi iklan adalah menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, caranya dengan menampilkan model iklan yang manipulatif, persuasif, dan tendensius dengan maksud menggiring konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu ada jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Macam-macam iklan berdasarkan isinya terdiri dari 3 jenis, yaitu iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Yang pertama, iklan pemberitahuan atau pengumuman. Iklan pemberitahuan atau pengumuman merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak tertentu melalui sebuah informasi atau pemberitahuan tertentu. Yang termasuk contoh iklan pemberitahuan, misalnya iklan reuni alumni sekolah, iklan acara kerja bakti, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai agar dibeli oleh target konsumennya. Yang termasuk contoh iklan penawaran misalnya yaitu iklan penjualan makanan, iklan jasa, pengobatan, dan sebagainya. Yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai sesuatu hal, biasanya diterbitkan oleh instansi atau lembaga pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada isu-isu tertentu. Yang termasuk contoh iklan layanan masyarakat yaitu misalnya iklan ajakan menghemat listrik, iklan larangan buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga di sini ada kasus etika periklanan. Yang pertama ada pompa air Shimizu. Iklan ini dinilai tidak pantas ditayangkan karena menggunakan model wanita berpakaian minim dan mengandung lelucon vulgar. Lalu yang kedua ada Email. Iklan rokok baru ditayangkan di televisi pada pukul 9:30 ke atas. Namun perusahaan rokok juga terbiasa membuat billboard iklan yang dipasang di jalan-jalan besar yang banyak dilalui kendaraan. Yang terakhir ada iklan softener Softlin. Salah satu iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah softener Softlin untuk varian Twilight Sensation. Iklan pelembut pakaian tersebut dinilai tidak memperhatikan peraturan siaran iklan, pembatasan muatan seksual, ketentuan perlindungan anak dan remaja, serta norma kesopanan. Sekian penjelasan dari saya mengenai jenis pasar, etika konsumen, dan iklan.
Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.